Selamat sore semuanya. Aduh, senang sekali. Kita akan mulai tepat 1 menit setengah lagi. Jadi ini cuma sekedar pemanasan dulu ya. Ini ada bagian-bagian yang kosong. Hopefully teman-teman bisa mengisi dulu di tengah. Kalau kita nih satu perahu nih, kita mau naik cruise nih ya. Mesti balance katanya begitu ya. Kalau naik pesawat juga nggak boleh pindah seenak-enaknya karena kalau pesawatnya tidak seimbang katanya nanti kurang baik gitu ya. Jadi tolong diisi di tengah dulu, mungkin bagian depan juga diisi dulu ya. Ya saya kira mungkin singer kita silahkan Irawan, mana Wan dan Ike maju ke depan. Saya perkenalkan kita adalah Petra Light, dulu Petra ya. Berapa belas tahun yang lalu tadi teh? 20 tahun, 20 ya udah lama pisan ya. 20 tahun yang lalu kita merintis beberapa orang. Mulai saya tahu yang dulu ikutan Petra angkatan pertama siapa aja coba. Yang pernah ikut, ada yang tahu Petra, masa cuma satu aja Irawan? Yang lain siapa lagi? Kayaknya di luar, puji Tuhan. Artinya yang ada di sini adalah Petra generasi baru ya. Jadi diarahkan untuk 20 30? Oh my goodness. 30 tahun yang lalu ternyata ya. So luar biasa, setelah kita hibernasi pandemi kita boleh memulai lagi. Baik teman-teman, tidak memperpanjang lagi, kita akan sama-sama. Acara kita sederhana. Sudah mulai makan, kita ada puji-pujian, lalu ada kesaksian, lalu kita nanti udah firman Tuhan, kita ada bagi kelompok. Jadi Petra ini sifatnya adalah persekutuan, belajar firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan kita membangun satu komunitas yang saling mengenal dan mendukung. Amin. Ayo kita sama-sama berdiri, kita mau nyanyi lagu Aku Cinta Keluarga Besar Anugerah. Ini cocok nih di awal-awal kita mengenang kembali kecintaan kita kepada gereja kita. Kita bagian daripada anugerah. Ya, syairnya dikeluarkan. Aku cinta keluarga besar anugerah yang disatukan oleh kasih Allah. Dengan kasih Yesus kita saling menyayangi, melayani, mengampuni, saling mendoakan. Aku cinta keluarga besar anugerah yang disatukan oleh kasih Allah. Dengan iman, kasih, pengharapan dalam Yesus, kita kuat menghadapi segala hal. Puji Yesus, haleluya. Sembah Yesus, Tuhan Raja. Puji Yesus, haleluya. Yesus cinta keluarga besar anugerah. Puji Yesus. Puji Yesus, haleluya. Sembah Yesus, Tuhan Raja. Puji Yesus, haleluya. Yesus cinta keluarga besar anugerah. Kalau bisa dihafal lagu ini, karena lagu ini ada lagu yang secara khusus disesuaikan ya syairnya dengan anugerah. Aku cinta keluarga besar anugerah yang disatukan oleh kasih Allah. Dengan kasih Yesus kita saling menyayangi, melayani, mengampuni, saling mendoakan. Aku cinta keluarga besar anugerah yang disatukan oleh kasih Allah. Dengan iman, kasih, pengharapan dalam Yesus, kita kuat menghadapi segala hal. Puji Yesus. Puji Yesus, haleluya. Sembah Yesus, Tuhan Raja. Puji Yesus, haleluya. Yesus cinta keluarga besar anugerah. Yesus cinta keluarga besar. Yesus cinta keluarga besar. Petra Light. Petra Light. Mari kita doa.
Bapa di surga, terima kasih setelah begitu lama gereja kami punya cukup banyak komisi, tetapi bagian rentang usia komisi dewasa umum adalah bagian yang baru sekarang tersentuh. Dan kami mengucap syukur untuk hal itu. Kami ingin menggalang kekuatan untuk tahu di mana jenjang usia kami menjadi bagian penting daripada gereja kami. Dan kami ingin membangun iman kami, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, kehidupan karier kami, kerohanian kami sedemikian kami bisa menjadi bagian gereja yang berdampak di tempat ini dan juga di tempat di mana saja Tuhan tempatkan kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di dalam Petra Light perdana ini. Kami mau serahkan keberlangsungan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus supaya menjadi satu awal yang sungguh membangun, khususnya dengan tema yang spesial. Kami serahkan mereka yang masih dalam perjalanan dan kami doakan untuk kelanjutan acara ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum duduk, saya akan minta ya, jangan ketemu orang yang sama, berempat, langsung cepat ketemu, kenalin. Namanya siapa, sudah berapa lama di anugerah gitu kan, silakan. Nanti begitu kita masuk nyanyi, berhenti, ganti orang. Berempat. Puji Yesus, haleluya. Sembah Yesus, Tuhan Raja. Puji Yesus, haleluya. Yesus cinta keluarga besar anugerah. Ganti orang, berenam. Yang belum kena, ayo ganti orang. Tanya lagi berenam. Yang belum pernah ketemu khususnya. Iya, puji Yesus, haleluya. Sembah Yesus, Tuhan Raja. Puji Yesus, haleluya. Yesus cinta keluarga besar Petra Light. Cari lagi teman yang baru yang belum disalamin. Another 6 person, 6 orang lagi. Yuk cari lagi. Silang ke sana ke sini, yang tengah ke kiri ke kanan, yang belum pernah ketemu, yang udah lama gak ketemu. Si horeng teh Anda geningan gitu ya. Ayo. Tinggalkan tempat duduk Anda. Ketemu teman lama ya. Oke. Puji Yesus, haleluya. Sembah Yesus, Tuhan Raja. Puji Yesus, haleluya. Yesus cinta keluarga besar anugerah. Yesus cinta keluarga besar Petra Light. Yesus cinta keluarga besar Petra Light. Silakan duduk. Inilah Petra Light perdana. Saya melihat sangat banyak wajah baru dan welcome ya di dalam persekutuan ini. Ternyata kita sudah memulai sejak 30 tahun yang lalu kata Pak Henry ya. Seingat saya 20 tahun, ternyata udah 30 tahun ya. Tema hari ini adalah satu tema yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan ya. Semua orang di antara kita sudah ikut Tuhan pasti pernah punya pertanyaan ini. Ketika kita melihat ada orang yang kita tahu kayaknya baik-baik aja, kok kenapa mengalami satu keadaan yang sepertinya unworth it untuk mengalami hal gitu. Kok gak adil ngalamin gitu, kok kesian banget atau kok susah gitu. Ada pertanyaan, why salahnya apa gitu kan. Kenapa bisa ada hal-hal yang dirasakan tidak mudah atau bahkan kurang baik, kok bisa dialamin oleh orang-orang yang baik ya. Dan untuk itu sebelum kita melanjutkan dengan kesaksian yang mengalami cerita seperti ini juga, dan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu. Walau ku tak dapat melihat, satu pujian yang kata-katanya sungguh sangat menyentuh. Saya tahu di antara kita banyak yang hafal lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai persiapan untuk memasuki acara hari ini. Walau ku tak dapat melihat.
Walau ku tak sadar, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Amin saudara sekalian. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap berpandang wajah-Mu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Amin Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Satu kata-kata yang indah, bukan? Kadang-kadang di dalam hidup ini kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kadang-kadang ngelihat kenyataan itu kayaknya nggak bisa ada yang diharapkan. Tapi Dia tetap hadir dan menuntun hidup kita. Salah seorang saudara kita, Giokli, mari ke depan. Giokli, namanya sama saya, Liliana. Ya, kalau di Pewerut sandiwara, dadakan dia tuh mewakili saya. Jadi ini apanya namanya teh? Naon teh istilahnya Indri? Oh, kawenya saya, kawena Lili Evrin. Buuk saruanya geus aya hiwi saeutik-eutik sami jeung saya nya. Kasih pinjam dulu mic-nya coba. Silakan Giokli mungkin cerita sedikit. Bagaimana hidupmu dan bagaimana pemaknaan cerita hari ini terjadi dalam hidupmu dan kamu boleh mengalaminya. Silakan. Selamat malam semua. Ya langsung. Selamat malam semua. Malam. Tadi udah dikenalin ya, nama saya Liliana, tapi mungkin sebagian besar di sini udah
kenalnya saya tuh Giokli. Saya mau cerita sedikit tentang kebaikan Tuhan ya. Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi dalam keluarga saya selama 15 tahun. Di situ saya benar merasakan penyertaan Tuhan, merasakan betul kebaikan Tuhan yang saya alami sendiri. Sebelumnya cerita dulu, Giokli teh sebelum ini kejadian bagaimana? Berkeluarga bagaimana? Punya suami, punya anak bagaimana? Iya. Punya satu suami, punya satu anak. Gitu, namanya siapa anaknya, umurnya berapa sekarang? Anak saya Stella, sekarang umur 27 ya. 27. Suami saya meninggal setahun yang lalu setelah menderita kelumpuhan dari pinggang ke bawah karena jatuh dari sepeda. Waktu kejadian itu, waktu saya dengar vonis kelumpuhan itu dari dokter ya, satu-satunya yang jadi pikiran saya itu cuman bagaimana nantinya, suami kan tulang punggung keluarga ya, dengan kondisi dia yang seperti itu tuh nggak mungkin dia bekerja lagi. Anak masih kecil, sementara saya cuman ibu rumah tangga biasa, pasti masih banyak pengeluaran. Waktu itu saya benar-benar ya khawatir ya, takut, galau lah pokoknya kalau bahasanya sekarang mah. Tapi saya bawa semuanya dalam Tuhan, saya serahkan, saya pasrahkan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Dan Tuhan benar itu memberikan jawaban doa itu cepat ya, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang gak pernah saya pikirkan, gak pernah saya bayangkan. Suatu hari itu bosnya ngejenguk ke rumah sakit. Sudah ngobrol biasa-biasa, tiba-tiba aja dia tuh bilang gini, kalian gak usah mikirin biaya rumah sakit, gak usah mikirin perawatan selanjutnya di rumah nanti bagaimana. Semuanya kantor yang tanggung, semuanya kantor yang urus. Kamu fokus aja sama kesembuhan kamu, dan kamu masih akan tetap terima gaji setiap bulan. Semua masih akan tetap sama dan gak ada yang berubah. Dan benar aja ya, waktu keluar dari rumah sakit, 2 bulan dirawat di rumah sakit, saya gak keluar uang sepeser pun. Waktu pulang ke rumah juga udah ada ranjang pasien yang seperti rumah sakit. Dan saya gak perlu cari-cari fisioterapis, gak perlu minta-minta home care gitu datang. Semua udah kantor yang urus, semua Berapa udah tahun disediakan. Berapa tahun kantor melakukan tugasnya? Untuk home care 2 tahun. Untuk fisioterapis lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun? Iya. Tepuk tangan untuk perusahaan yang begitu bertanggung jawab mikirin ya. Luar biasa ya. Terus gimana? Gaji masih terima sampai tahun kemarin bulan terakhir, bulan April, bulan dimana suami saya meninggal. Itu bulan terakhir saya terima gaji dari kantor. Tuhan benar-benar baik. Selama 15 tahun itu saya hidup benar dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya merasakan betul penyertaan Tuhan yang sempurna. Setiap kali menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, Tuhan selalu tolong. Dan penyertaannya yang sempurna itu yang menguatkan hati saya. Saya masih tetap bisa merasakan sukacita, masih bisa merasakan damai sejahtera, ya karena penyertaan Tuhan. Selama 15 tahun itu saya belajar banyak hal. Saya belajar arti mengasihi yang sesungguhnya. Saya belajar arti persahabatan. Saya belajar semangat kekeluargaan. Saya belajar kesabaran. Saya itu orangnya emosional. Orang yang gak sabaran sama sekali. Tapi Tuhan memaksa saya untuk belajar sabar. Sampai ke yang sesabar-sabarnya itu. Saya belajar menurunkan ego saya sampai ke tempat yang paling bawah. Saya belajar bersyukur meskipun keadaan gak baik-baik aja. Saya yang paling utama belajar berserah kepada Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Belajar mengandalkan Tuhan ya. Dan yang pasti saya belajar, saya memahami satu hal, bahwa ketika saya meresponi dengan baik semua
hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, meskipun itu hal yang paling buruk, di situ Tuhan menguatkan iman saya, memberikan saya ketenangan, damai sejahtera dan sukacita, sehingga saya bisa melewati semuanya dengan baik. Dan saya bersyukur untuk semuanya itu ya. Saya bersyukur dengan melalui hari-hari yang berat tersebut, saya bisa menjadi sepertinya sekarang, saya yang lebih kuat pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Anaknya bisa cerita sedikit 2 menit tentang anakmu, Stella ya namanya. Gimana keadaannya? Anak saya juga berkebutuhan khusus ya, divonis dokter ASD, ya autis spektrum diosadar. Tapi puji Tuhan anak saya bisa tamat sekolah sampai SMA. Ya mulai bisa mengembangkan apa yang dia suka. Dia senang keterampilan gitu. Udah mulai bisa menghasilkan uang gitu, udah mulai bisa berjualan meskipun baru sedikit-sedikit, tapi ya saya bersyukur untuk itu. Luar biasa ya. Kita doain untuk Yokli sebentar ya. Yuk kita ambil waktu sebentar berdoa untuk Yokli. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk seorang anakmu Yokli yang di dalam perjalanan hidupnya Tuhan titipkan seorang Stella yang berkebutuhan khusus. Dan Tuhan izinkan di tengah perjalanan hidup dengan seorang Stella, Engkau ambil suaminya sehingga Yokli harus belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan ambil kesehatannya, tetapi Tuhan berikan providensia yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan suaminya juga dalam keluarga, dan juga untuk kesetiaan Yokli mengasihi Tuhan dan keluarga yang menjadi teladan yang baik bagi kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk Yokli yang sudah melewati 1 tahun tanpa suami, tanpa dukungan lagi daripada perusahaan, tetapi mengandalkan Tuhan, dan putrinya yang sekarang sudah mulai belajar mandiri. Berkatin perjalanan mereka ke depan sebagaimana Engkau memelihara di tahun-tahun yang lalu. Ke depan Engkaulah gembala agung mereka. Meskipun mereka harus melewati lembah-lembah yang tidak mudah, gadamu dan tongkatmu akan selalu jadi penghiburan, dan kehadiran dan penyertaan itulah akan menjadi kekuatan dan kemenangan mereka. Terpujilah namamu, turunlah berkatmu atas saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Ya. Selanjutnya kita langsung serahkan kepada Pak Henry yang akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan. Terima kasih untuk Ike dan juga Irawan ya. Pendalaman firman Tuhan oleh Pak Henry, dan setelah itu nanti kita, kalau saudara ada pertanyaan, siapkan pertanyaannya untuk 3 pertanyaan pertama ya. Kepada Pak Henry kami persilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Suaranya kok agak ini ya. Kurang tipis gitu ya. Agak terlalu ini. Oke, kita akan belajar dari kitab Ayub. Kita akan bersama-sama membuka kitab Ayub, ya ini udah lumayan ya. Kitab Ayub. Cukup panjang ini, tapi barangkali kita akan bacakan pasal yang pertama dan pasal yang kedua, dan saya akan loncat-loncat aja ya, supaya menghemat waktu. Kitab Ayub, pasal yang pertama dan pasal yang kedua, nanti sambil jalan mungkin ada beberapa ayat yang lain yang akan kita baca juga. Mulai dari pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar,
sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat yang keempat, anak-anaknya yang lelaki, kita loncat aja ya. Ayat yang keenam, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berikan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lalu kita lihat ayat yang ke-13 dan selanjutnya apa yang terjadi. Ya, harta benda, ternak Ayub semuanya habis, anak-anaknya meninggal. Lalu kita loncat ke ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang pantas. Lalu pasal yang kedua, iblis mengulangi sekali lagi ya. Tadi kan dia menghabiskan harta benda dan anak-anak Ayub, lalu kemudian sekarang dia memberikan Ayub itu suatu penyakit yang luar biasa ya. Dia gatal-gatal seperti bara yang busuk di kulitnya dan sebagainya. Lalu ayat yang ke-9, pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka berkatalah istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita akan berdoa sekali lagi sebelum kita belajar ya bagian firman Tuhan ini. Jadi tepatnya saya bukan seperti berkhotbah biasa, tetapi lebih banyak kita belajar sebetulnya ya. Bagaimana melalui apa yang terjadi, melalui penderitaan yang dialami oleh Ayub ini. Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Sekali lagi tolong ya Tuhan, kami akan mempelajari bagian daripada firman-Mu, khususnya kehidupan Ayub, di mana kami akan belajar mengapa ya Tuhan, Ayub yang disebut sebagai orang saleh, orang yang baik, tetapi terjadi hal-hal yang begitu luar biasa buruk dalam kehidupannya. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya saudara, tadi saudari Gyokli sudah men-sharingkan bagaimana perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Saya teringat ya, baru kemarin kami menghadiri satu acara kedukaan dari satu keluarga yang anaknya itu terlahir kena sakit cerebral palsy istilahnya ya. Jadi ada kelumpuhan dalam sistem otaknya, dalam cerebralnya itu mulai lahir ya. Sehingga anak ini tapi hidup sampai 16 tahun. Ya. Sampai 16 tahun dirawat oleh orang tuanya ya. Orang tuanya pada mulanya itu juga sangat tidak bisa menerima kenyataan itu karena ayahnya ya saya tahu
Ya, dia itu punya cici satu, ayahnya itu mengharapkan sekali punya anak laki. Ya. Jadi lahir anak laki, tapi kondisinya seperti itu. Kebayang saudara ya. Jadi mereka sangat tidak bisa menerima itu ya. Kenapa Tuhan izinkan ya anak laki yang sudah didoakan lama, dia lahir dalam kondisi kelumpuhan otak itu. Ya. Tetapi anak ini baru meninggal beberapa hari yang lalu ya, setelah 16 tahun. Nah, mamanya itu sharing tadi malam yang sangat menyentuh sekali juga. Ya, dia mengatakan justru pada mulanya dia tidak bisa terima suaminya, tetapi kehadiran anak ini membuat dia belajar banyak. Anak ini lumpuh, tidak bisa apa-apa ya, tapi bisa ngerespon, ya, dia bisa menunjukkan senang mukanya ya ke orang tuanya ini ya, ke orang tuanya pulang ya, dia aduh kayak ini ya, aduh lihat ya mamanya apa senang sekali ya dan sebagainya, diajak nyanyi kadang-kadang dia bisa seperti ini ya. Jadi luar biasa sekali, itu dia belajar, suaminya belajar ya, lalu kemudian dia punya cicinya juga belajar, sehingga justru melalui kehadiran anak ini yang lumpuh otak ini selama 16 tahun ini, justru keluarga ini belajar bagaimana apa itu arti kasih, ya, apa itu arti bersabar, seperti Yokli tadi katakan ya. Saudaraku sekalian, dan mamanya mengatakan terima kasih anaknya namanya Trevor ya. Terima kasih Trevor kehadiranmu 16 tahun yang sudah mengajarkan kami banyak arti-arti kehidupan itu ya. Saudaraku sekalian, tidak mudah. Tidak mudah. Kita lihat Ayub ya, itu dikatakan sebagai orang yang saleh, tadi ayat yang pertama ya. Lalu apa yang cerita tadi dibacakan ya, kita lihat bahwa iblis itu berkata kepada Tuhan ya, iya dia saleh karena apa? Karena engkau memberkati dia, ya kan ya, engkau melindungi dia, ya toh, kekayaannya itu coba itu diambil, ya kan? Apakah dia masih bisa begitu saleh tidak? Ya. Lalu kemudian dikatakan di situ Allah mengizinkan, ya, Tuhan mengizinkan supaya iblis itu mencobain Ayub ini. Saudara, kita lihat, kita udah baca tadi ya. Jadi Ayub kemudian dalam pasal yang pertama ayat yang ke-21 dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya, terpujilah nama Tuhan. Itu diulangi lagi ya ketika dia terserang, kemudian fisiknya dalam pasal yang kedua dia menegur istrinya, ya kan? Istrinya yang mengatakan kepada dia, ya, apa kamu masih mau setia kepada Tuhanmu? Ya, dia katakan, apakah kita mau hanya menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, kitab Ayub ini mengajarkan kepada kita itu apa? Ya, ada beberapa topik-topik. Yang pertama itu mengenai kedaulatan Allah. Ya. Jadi dialog di dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua itu menggambarkan bahwa iblis itu bisa mencobain manusia dengan penderitaan yang luar biasa. Tetapi ada batasan-batasan. Tadi ya Tuhan mengatakan, tapi ya terbatas, yaitu nyawanya tidak boleh. Ya, Tuhan berkata demikian. Nah, saudara, saya ingin sedikit aja ya supaya Anda ini ya agak mengerti bagaimana kita membaca kitab Ayub. Ya. Singkatnya saya boleh katakan begini ya, kitab Ayub itu ada orang menafsirkan kitab Ayub itu secara letterluck. Ya. Jadi apa yang terjadi itu memang letterluck demikian. Ya. Ada penafsiran yang kedua yang mengatakan bahwa kitab Ayub itu sebetulnya simbolik sifatnya. Ya. Simbolik. Jadi bukan letterluck tetapi simbolik ya, ada kontennya, isinya yang kita mau belajar tapi kejadian itu bukan sesungguhnya. Ya. Nah, ada posisi yang ketiga. Ya. Posisi yang ketiga inilah yang saya anut ya, yaitu bahwa Ayub itu memang betul-betul ada orang sejarah hidup namanya Ayub ya. Tetapi
sebagian daripada kitab Ayub, khususnya pasal yang pertama, ya. Lalu kemudian pasal penutupnya itu ya bagian tengahnya itu banyak diungkapkan dalam bahasa puisi sebetulnya, ya. Jadi itu dikemas sebetulnya, ya. Bukan Ayub sungguh-sungguh tokoh sejarah, tapi peristiwa-peristiwa yang dicatat itu, misalnya dialog antara Allah dan iblis dan sebagainya itu sebetulnya lebih berupa simbolik, ya. Nah, kenapa saya berani mengatakan bahwa Ayub ini memang tokoh sejarah? Karena jelas dalam Alkitab ada, ya, bagian yang memang mengklaim itu, ya. Jadi misalnya kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-11, ya. Saya bacakan, sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, ya. Jadi Alkitab sendiri memang mengatakan bahwa Ayub itu memang ada, ya, tokohnya, ya. Tetapi ada bagian-bagian itu sebetulnya lebih makna teologisnya kita ambil, ya. Nah, jadi tadi pasal yang pertama itu, ya, dialog itu jangan kita akan bingung kalau tidak, ya. Dialog itu gimana Tuhan bisa berdialog dengan iblis dan sebagainya, ya. Itu adalah sebetulnya poinnya berbicara mengenai kedaulatan Allah. Ya, iblis bisa mencobain manusia, tetapi ada batasan-batasan yang Allah izinkan itu, ya. Sorry, ini tadi udah, ya. Ya. Nah, kita lihat kemudian mulai Ayub pasal yang ke-38 menggarisbawahi tentang kedaulatan Allah, ya, dan keterbatasan pengertian manusia. Ya. Kita lihat di situ, ya, mulai dari pasal yang ke-3 sampai dengan pasal yang ke-37, dialog antara Ayub dengan teman-temannya, kita lihat nanti, ya. Lalu mulai pasal yang ke-38, Allah berbicara, siapakah engkau manusia? Apakah engkau mengerti, ya? Engkau terbatas dan sebagainya. Apakah engkau bisa lebih tinggi daripada Tuhan pemikiranmu dan sebagainya. Sehingga akhirnya Ayub meresponi dengan kerendahan hati dan mengakui kebodohannya dan menyatakan penyesalannya, ya. Kita lihat aja Ayub pasal yang ke-42, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Ya. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Jadi ayat yang ke-42, setelah Allah menyatakan dirinya kepada Ayub, maka dia mengakui kebodohannya dan menyatakan penyesalannya. Ya. Nah, saudara, yang kedua mengenai hakikat penderitaan. Ya. Walaupun tadi kita udah baca, ya, respon awal daripada Ayub itu pasal yang pertama, pasal yang kedua, dia sebenarnya begitu kuat, ya. Tetapi di dalam perjalanannya kita lihat, ya, ratapan dan keluhan Ayub itu menyatakan bahwa dia begitu bergumul dengan penderitaan yang dialami itu, ya. Luar biasa sekali. Pasal yang ketiga, ya, coba lihat sedikit, ya. Pasal yang ketiga, ya. Ayub itu seolah-olah dia kemudian mengutuki, ya, kelahirannya itu. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Ya. Lalu kita lihat ayat yang ke-7. Biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpai oleh para pengutuk, hari oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Leviathan. Ya. Ayat yang ke-11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir?
atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ya. Jadi saudara, bukan mudah loh ya. Jangan berpikir bahwa Ayub ini, wah ini orang Superman ya, dicobain kayak begitu, dia sampai mengutukin kelahirannya. Ya lebih baik aku tidak lahir dalam dunia ini. Ya jadi penderitaan itu, suffering itu so real. Ya. So real. Kadang-kadang itu orang belum tentu ya, imannya bagaimanapun, tetapi proses perjalanan penderitaan itu bisa membuat orang itu sangat bergumul. Saya teringat seorang rekan hamba Tuhan, ya, itu ada pendeta ya, Alex mami saya namanya ya. Jadi itu semua lebih kenal dia dengan istrinya, tapi kami ketemu lagi di Amerika ya. Mereka datang ya, waktu itu malah mereka masih merencanakan mau ambil studi di tempat saya dulu ya, setahun yang terakhir ya setelah emeritus di Fuller ya. Tapi kemudian pulang, jadi istrinya itu kena kanker ya, kena kanker cukup lama saya kira ya, dia bergumul, berjuang ya, ada 6 tahun 7 tahun ya, paling tidak ya. Akhirnya meninggal juga istrinya ya. Waktu meninggal kami diundang ya, kami datang ya, datang di memorial service-nya ya. Nah saudara ya, lalu teman-temannya kan ya, teman-temannya kasih kata sambutan, ngomong, kasih kesan dan sebagainya tentang istrinya Pak Alex ini ya. Wah mereka ngomong luar biasa istri Pak Alex itu ya, kuat sekali ya, orangnya ceria dan sebagainya, optimis ya, kami sangat terinspirasi oleh dia dan sebagainya ya. Teman-temannya itu ya banyak kasih komentar yang positif, optimis dan sebagainya. Tetapi terakhir waktu giliran Pak Alex sendiri yang ngomong, ya, dia ngomong apa? Ya, dia menceritakan keadaan sesungguhnya. Ya. Istri saya tidak sekuat itu. Ya. Ada saat-saat kanker itu begitu sakit ya. Dia itu sampai seperti mau, aduh Tuhan kenapa ya? Ya kenapa engkau izinkan ini? Ya. Dia sampai seperti mau menyangkali imannya. Ya. Luar biasa, kaget semua yang mendengar ya. Mereka pikir itu optimis orang dan sebagainya. Baru mereka tahu bahwa pergumulan sesungguhnya itu ternyata tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Ya. Saudaraku sekalian, Ayub juga demikian. Ya, jangan pikir bahwa itu gampang, tidak. Ya, tidak saudaraku sekalian. Dalam dialog dengan teman-temannya, ini tadi ya pasal yang ketiga sampai pasal yang ke-37, ada 3 orang teman Ayub yang datang ya, berdialog dengan Ayub ya. Mereka seolah menegur Ayub ya, mengorek-ngorek kamu punya dosa apa ya, sampai Allah itu menghukum kamu sedemikian dan sebagainya ya. Nah, ini Ayub menolak pandangan tradisional yang simplistik bahwa penderitaan itu adalah akibat dosa. Ya. Saudara, sampai sekarang pun ada banyak orang percaya yang konsepnya masih begitu simplistik. Ya, orang baik akan diberkati, orang buruk akan dihukum. Ya, kalau kamu mengalami hal yang tidak baik itu karena dosa, banyak tuh. Ya, mungkin sebagian saudara masih berpikir gitu juga. Ada nggak? Ada barangkali ya, betul? Ya, seringkali orang simplistik begitu ya. Suffering itu, ya maaf ya, rekan-rekan kita, saya juga punya banyak teman-teman karismatik ya. Tapi banyak di antara mereka yang teologinya itu begitu sederhana juga. Ya, kalau orang tuh menderita, sakit nggak sembuh, ayo kamu punya dosa apa? Ya, dosa apa? Gitu kan ya, korek-korek terus ya. Saya ingat ada ya seorang yang jemaat kami ya, lalu belakangan juga sering ke gereja karismatik ya. Sampai dia itu dosa apa lagi? Ya, mau dikorek apa lagi? Udah, kamu suruh saya mengakuin, saya udah akuin semuanya, apa lagi? Ya kan ya, ayo sembuh sih ya. Simplistik begitu. Tapi dari kitab Ayub ini kita belajar penderitaan itu tidak semudah itu. Ya, tidak semudah kita gampangkan. Ya, orang baik pasti diberkati, orang jahat pasti dihukum ya. No, saudaraku, ya tidak. Ayub itu mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting ini. Ya.
Dalam dunia yang jatuh dalam dosa itu ya penderitaan bisa karena banyak faktor. Ya. Karena pencobaan dari iblis, Ayub misalnya. Ya. Atau akibat dosa sendiri bisa. Akibat dosa kita. Akibat dosa orang lain bisa. Ya. Kita enggak ini tapi kita kena imbasnya. Bisa. Gitu. Macam-macam. Atau kondisi alam yang sudah tercemar. Ya. Atau misteri yang baru bisa terjawab pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, walaupun bagaimana kita tidak bisa mengerti dengan tuntas tentang penderitaan itu suffering. Enggak bisa saudara sekalian. Ya, tidak bisa. Faktornya banyak. Ya. Saya teringat satu jemaat kita yang kira-kira sudah meninggal lebih 10 tahun yang lalu. Ya. Lebih 10 tahun yang lalu. Orangnya apik sekali. Ya. Makan, dijaga, kebersihan ini semua dan sebagainya, ya tidak ngerokok semuanya. Tapi dia kena kanker paru-paru. Kok bisa? Ya, apik orangnya, makan, jaga semua, gaya hidup semua ya. Punya ngomong ternyata dia itu buka stand begitu, ya saya lupa ya, kalau nggak di King, di ITC, salah satu itu dua itu. Ya, yang waktu itu semua ruang tertutup, semua ngerokok di situ AC. Ya, jadi dia perokok pasif. Ya, perokok pasif. Apa boleh buat? Ya, orang yang gaya hidupnya dijaga, apik semuanya dan sebagainya, ini akibat apa? Ya, akibat orang lain. Ya, akibat orang lain. Ya. Jadi saudaraku sekalian, suffering itu sekali lagi, penderitaan itu aspeknya banyak. Ya. Aspeknya banyak, tidak semudah itu. Nah saudaraku, yang lebih penting mungkin saya ingin mengajak kita untuk melihat ya, bagaimana implikasi praktis yang bisa kita belajar pada waktu kita mengalami terjadi penderitaan itu. Ya. Yang pertama saudara, Alkitab tidak menjawab soal mengapanya, ya dengan jelas tidak. Ya. Namun Allah bisa memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Anda lihat satu bagian dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang ke-9, coba lihat. Ya. Itu Anda orang yang buta sejak lahirnya. Ya toh? Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada dia, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ya, sama. Ya, murid-murid Tuhan Yesus konsepnya juga begitu. Ya, seperti teman-teman Ayub sama. Lihat orang buta, dosa siapa ini? Gitu. Dosa dia, dosa orang tuanya, ya kan? Murid-murid Tuhan Yesus jadi konsepnya simplistik kayak begitu. Ya. Tapi apa jawab Yesus? Ya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan. Ya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jawaban Yesus. Yesus tidak menjawab mengapanya, bukan. Ya. Jangan disederhanakan itu, enggak. Ya. Tetapi ya, pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Jadi di dalam kalau kita menghadapi penderitaan, ingat, ya. Yang pertama kita mungkin tidak bisa menjawab kenapa kita bertanya, tapi kita percaya bahwa Allah bisa memakai itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28, ya, segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yusuf ingat. Ya, Yusuf mengalami banyak sekali penderitaan, luar biasa, dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak, ya, kerja di keluarga Potifar, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, di penjara dia dikhianati lagi oleh teman-temannya dan sebagainya. Lalu akhirnya Yusuf, coba Anda lihat, ya, Yusuf pasal yang ke-50, kita lihat bagian ini, ya. Kejadian pasal yang ke-50. Ya.
ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya. Jadi saudaraku sekalian, ya, walaupun pada waktu kita tidak bisa menjawab why-nya, tetapi kita percaya ya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Allah punya ya akan membawa, bukan itu akan sia-sia begitu saja, tidak. Ya. Nah yang kedua, yang penting bagaimana respon iman itu. Ya, tadi saudara Gyokli sudah men-sharingkan respon iman itu. Ya, bagaimana ketika Anda mengalami itu, Anda ngeresponinya bagaimana? Ya. Saudara, ada orang mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kuncinya itu respon kita. Ya. Ayub mengatakan dengan rendah hati, dia tetap mempercayai hikmat dan kebaikan Allah. Jadi pada waktu Anda mengalami penderitaan, ya, respon ini yang lebih menentukan. Anda tetap percaya, akan tetap berpegang kepada janji Allah. Ya, itu yang membawa kita akhirnya menjadi pemenang-pemenang. Setuju saudara? Ya, respon iman itu yang paling menentukan. Ya. Saudara, ya saya ini kebetulan sekali ya, kayaknya Tuhan atur ya. Di dalam kedukaan yang tadi saya ceritakan itu, yang anaknya cerebral palsy itu, saya lihat ada beberapa orang jemaat kita yang belakangan ini mengalami hal yang tragis-tragis juga datang semua. Ya, rupanya memang Anda sebagai orang yang pernah mengalami satu penderitaan, Anda akan mengerti, lebih mudah berempati kepada orang yang mengalaminya. Saya melihat saudari Sandra dalam kedukaan itu ya, yang suaminya Peter Chia baru kena penyakit ALS, ya toh, setahun lebih meninggal. Dia hadir, ikut sampai mengantar ke tempat pemakaman. Ya, dia bergumul juga pada waktu pertama dia mendengar suaminya kena ALS itu. Ya. Saya melihat ketemu saudari Cho Ing, Monica, ya, yang suaminya Hans meninggal di China. Ya, lagi urusan kerjaan, yang ngurus kerjaannya tiba-tiba ya kena serangan jantung, mati di sana. Ya, sampai Monikanya ya bingung, dia nggak bisa bahasa Mandarin dengan anaknya dan sebagainya. Tapi ajaib ya, Tuhan itu memimpin ya. Ada jemaat kita yang lain yang di China ya, yang bisa bahasa Mandarin, ngerti suasana China dan sebagainya ya, menemenin dia, mendampingin semua urusan di situ ya, dan supaya dia melihat luar biasa, ya, luar biasa. Jadi saudara, ya, respon iman itu, ya, respon iman itu. Ya. Nah yang ketiga saudaraku sekalian, ya, yaitu kita perlu fokusnya itu di mana. Ini yang penting ya. Fokus kepada Tuhan Yesus ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang baik sebetulnya. Kalau kita berkata mengapa ada hal buruk terjadi pada orang baik, Roma 3:23 mengatakan tidak ada seorang pun yang baik. Ya. Satu-satunya manusia yang sempurna yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tetapi dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa yang tidak pernah manusia alamin. Betul? Ya, dia disalibkan ya sampai darah menetes ya, dia mati di kayu salib, satu penghukuman yang paling hina pada waktu itu, dicambuk sepanjang jalan dan sebagainya, ya. Tuhan kita Yesus sendiri dia mengalami seperti itu, ya. Dan kita perlu meneladani sebagai murid-muridnya, kita tahu. Coba kita baca bagian ini. Saya kira ini kita cukup penting kita baca 1 Petrus ya, pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ya. Mulai dari ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita,
maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dan sebagainya. Ya. Jadi saudaraku sekalian, Kristus pun dia menderita yang dia tidak berbuat dosa. Ya. Dan dia meninggalkan teladan kepada kita sekalian. Ya. Dalam kondisi kita, kalau kita mengalami penderitaan, kita fokus, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pun mengalami hal serupa itu. Siapakah kita sebagai murid-muridnya? Kita harus meneladani dia dengan penderitaan yang kita alamin, yang tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ingat Tuhan Yesus kayu salib, dia masih bisa mendoakan mereka. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Amin saudara. Ya. Saudara, penderitaan kalau kita alamin berat saya katakan. Tapi itu kita fokus tidak sebanding. Ya. Dibandingkan Tuhan kita dan itulah yang menjadi teladan kita. Ya. Dan yang poin yang keempat, implikasi praktis yang keempat yang paling penting. Sebagai orang percaya kita perlu punya sudut pandang kekekalan. Bahwa dunia ini bukan akhir segala-galanya. Ada keadilan, pemulihan yang sesungguhnya pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan nanti. Saudara, kalau Anda kembali kepada kitab Ayub, ya, pasal yang terakhir, pasal yang ke-42 itu, Ayub dipulihkan semuanya. Ya kan? Bahkan diganti 2 kali lipat. Ya. Diganti 2 kali lipat, ya ternaknya semua ya, anak-anaknya sama. Laki 7, perempuan 3, dapat laki 7, perempuan 3. Ternaknya digantinya 2 kali lipat, ya tadi 7.000 diganti 14.000 ya. Anda baca nanti ya, di pasal yang ke-42 dan seterusnya. Ya kan? Tapi pertanyaan saya, apakah semua orang yang mengalami penderitaan itu akan berakhir happy ending seperti Ayub? Iya atau tidak? Belum tentu juga kan? Ya, belum tentu juga kan? Ya, belum tentu juga. Betul? Iya kan? Belum tentu juga. Ya. Ada orang-orang yang mungkin orang baik dan sebagainya, tapi dalam kehidupannya dalam dunia ini mereka tidak mendapatkan sesuatu keadilan yang menurut mereka bagian yang fair, ya bisa, mungkin juga bisa terjadi kan, bisa kan, ya. Tidak semuanya berakhir dengan happy ending seperti Ayub, ya. Nah Ayub ini kembali kepada tadi saya katakan, kita bisa mengartikan pemulihan Ayub ini bisa secara letterlek, bisa mungkin orang ya mengalami penderitaan lalu Tuhan pulihkan di dalam dunia dalam kehidupan yang sekarang ini, puji Tuhan. Ya, tetapi ya ini juga bisa secara simbolik ya pemulihan itu terjadi pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan nanti. Ya, pada waktu itulah baru pemulihan yang total ya sungguh-sungguh terjadi. Ya. Nah, saudara, jadi poin yang keempat itu adalah kita jangan fokus hanya kepada dunia yang sekarang ini aja. Ya. Tapi kita percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, ya. Kalau tahu dalam dunia ini, ya, Anda barangkali tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan secara manusia, ya. Tetapi Tuhan tahu bagian yang fair pada waktu nanti Anda meninggalkan dunia ini, Tuhan akan siapkan bagi kita sekalian pemulihan total itu, ya. Saudara, saya akan akhirin dengan kisah Helen Keller. Ya. Ini wanita luar biasa. Ya. Orang nanti, ini videonya ya. Sedikit aja ya. Usia 19 bulan tuh dia kena penyakit. Lalu menyerang mata, dia buta dan tuli. Ya. Buta dan tuli Helen Keller ini. Tapi dia menjadi orang yang luar biasa. Ya. Nanti Anda lihat ya. Dia berkat bagi banyak orang ya. Dia itu
ya menjadi pejuang anak-anak yang cacat ya, yang kurang beruntung dan sebagainya ya. Anda perhatikan ini ya. Tolong suaranya ya. In this room sits a remarkable woman. She's Miss Helen Keller. She felt the Nanti ada bagian tertentu vibration saya of the jelaskan ya. spoken word. Jadi dia She belajar dari feels getaran the G, saudara the ya. hard G. Getaran. The. On the lips she feels the B. I am not dumb now. Ya, 19 bulan dia kena sakit, buta dan tuli loh ya. Dia berjumpa dengan gurunya yang luar biasa, Anna Sullivan gurunya ya, yang mengajarkan dia itu bisa berbicara. WATER, water. It has a name. Umur 10 tahun ya dia mulai bisa ngomong, bisa belajar itu ya, Braille ya. Menerbitkan 12 buku. Hebat ya. Orang pertama buta dan tuli mendapatkan sarjana ya. S1. Luar biasa enggak? Ya, luar biasa. Kuncinya di mana? Ya, itu tadi. Ya, 4 poin yang utama yang tadi. Why-nya enggak tahu. Why-nya ya. Tapi dia bisa Tuhan pakai seluar biasa itu. Ini kutipan kalimat yang terakhir sebelum kita nanti mungkin ada mau bertanya dulu ya, sedikit lalu kita bagi kelompok ya. Saya langsung terjemahkan bebas. Hal yang lebih buruk daripada kebutaan yaitu apa? Kita bisa ngelihat tapi tidak punya visi. Ya. Kebutaan itu ada hal yang buruk orang buta itu ya. Mungkin di antara semua cacat kita itu yang paling kasihan itu buta. Ya. Karena buta Anda nggak bisa ngelihat keindahan dunia dan sebagainya. Itu dibandingkan dengan gagu mungkin ya, dibandingkan ya semuanya sih enggak ini ya, tapi buta itu sangat buruk sekali. Tapi Helen Keller mengatakan apa? Hal yang lebih buruk daripada buta itu adalah orang itu bisa ngelihat. Kita semua bisa ngelihat kan, tapi kita tidak punya visi. Ya. Tidak punya rencana, tujuan ke depan, apa yang Tuhan mau berubah dalam kehidupan kita. Ya. Itu lebih buruk daripada orang yang buta. Amin saudara. Anda semua kan bisa ngelihat toh? Ya, bisa ngelihat kan? Ya. Bagaimana Anda berjuang dengan apa yang Tuhan berikan kepada engkau? Kalau toh Tuhan izinkan ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupanmu. Oke, kita ada waktu sedikit ya untuk tanya jawab. Silakan 3 penanya aja ya. Kalau ada ya, lalu Anda masuk kelompok ya. Kenapa? Oh ada, ya nanti Ibu Lili akan memandu ya. Ada persembahan dan sebagainya ya. Tapi kita, dari saya, silakan ada yang mau bertanya langsung. Cukup? Cukupnya kenapa maksudnya? Udah ngerti semua? Udah ngerti semua? Mantap gitu. Siap menghadapi. Oke, kita tidak berlama-lama ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, nanti aja silakan ya di kelompok, tapi di kelompok lebih ini ya, lebih sifatnya sharing ya. Silakan Bu Lili, saya kembalikan. Oke, kita sekalian doa persembahan aja ya. Jadi gak ada yang mau nanya nih. Mumpung yang bisa ditanyanya ada di sini.
Nggak ada ya, udah jelas ya tentang menderita ya. Jadi kalau ada susah, ada mengalami atau lihat orang menderita, jangan nanya kenapa gini, kenapa gitu. Hari ini kita udah belajar ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, selanjutnya kepada setiap kita ada kasih warta dulu deh ya, saya warta dulu aja. Bulan depan, Jumat yang ke berapa teman-teman? Selalu Jumat yang kedua ya. Jadi kalau hari ini tanggal 13, bulan depan itu tanggal 11. Ada warta e-lightnya belum keluar? Tanggal 11 hari Jumat seperti hari ini. Nah ini bukannya kita sok-sokan ya, enggak. Kebetulan yang pertama Pak Henry, yang kedua nanti saya yang membawakannya. Dan kita akan sama-sama membahas satu tema tentang kita mau belajar tentang pimpinan Tuhan. Dan tokoh yang akan kita angkat kalau tentang penderitaan Ayub, tokoh yang kita angkat kita akan belajar tentang Yosua. Ya, style Petra Light ini nanti kita belajar dari tokoh, kita belajar dari firman Tuhan, prinsip-prinsip tentang hidup. Hari ini tentang penderitaan. Bulan depan kita tentang pimpinan Tuhan gitu ya. Lalu kita masuk di dalam grup, kita bahas menggali dengan hidup kita. Oke? Kira-kira itu saja. Lalu kita ini Petra Light ini juga akan belajar melalui kelompok. Jadi nanti ada pemimpin kelompok kecil. Mungkin Bapak Ibu tadi datang sudah menerima pembagian kelompoknya. Nah mungkin izinkan teman-teman yang menjadi pemimpin kelompok untuk mengkontak Anda dan selanjutnya kita bisa membangun satu kekuatan perkumpulan, persekutuan di dalam kelompok kecil. Amin. Nanti yang belum pernah ikutan kelompok kecil dan sampai sekarang belum punya, nanti jangan menghilang setelah selesai ini tapi cari kelompoknya. Nanti kita pengurus aturin. Enaknya masuk kelompok mana yang agak cocok, agak kena. Jadi saudara merasa nyaman untuk menjadi bagian bertumbuh bersama. Ya, kira-kira begitu aja pengumuman saya. Sekarang kita akan lakukan dulu persembahan. Anda bisa melakukan, tolong Krisnya ditampilkan, persembahan melalui QRIS ataupun melalui amplop yang sudah dikumpulkan. Dan kita akan mengirimkan persembahan dengan pujian tadi walau kita dapat melihat ya. Kayaknya lebih cocok lagu itu deh, ayo kita. Wan, bantu saya lagi Wan, mana Wan? Wan, where are you? Ya. Kita persembahan dulu. Tim petugas persembahan silahkan untuk boleh mengedarkan kantung persembahan. Saudara sukarela untuk memberikan bisa melalui QRIS atau melalui amplop. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Dari mulai ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Kita berdiri sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Memang di dalam dunia yang memang sudah berdosa ini, penderitaan menjadi bagian kehidupan kami. Tapi kami bersyukur bahwa bukan karena dosa saja Tuhan menghukum lalu kami menderita. Tetapi Engkau hadir sebagai Allah yang juga menjadi manusia dan melewati jalan penderitaan untuk membuat kami boleh mengerti. Engkau faham penderitaan kami, Engkau empati, Engkau simpati, Engkau ngerti apa yang kami alamin. Dan kami bersyukur bahwa Engkau hadir, Engkau juga memberikan pengharapan, pendampingan dan kekuatan. Walaupun mungkin kami tidak selalu bisa melihat adanya pengharapan dalam pengalaman keadaan sulit. Tapi kami boleh menaruh pandangan kami kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih, berkatin teman-teman yang mungkin hari ini juga punya pergumulan-pergumulan yang belum terungkapkan, tidak terucapkan, tidak berani untuk menyatakan karena satu dan lain hal. Biarlah kiranya hari ini ada sesuatu berita penghiburan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang tetap berdaulat dan Engkau Allah yang peduli dan hadir. Terima kasih, kami juga sudah boleh memberikan persembahan untuk berbagian dalam perguliran pelayanan Petra Light ke depan. Supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk segenap panitia pengurus yang sudah berbagian untuk penyelenggaraan acara Petra Light Perdana. Baik sebagai konsistem, seksi acara, begitu juga publikasi dan juga konsumsi. Tuhan kami bersyukur untuk teman-teman yang sudah berbagian. Engkau berkatin mereka yang sudah mempunyai hati untuk mendukung keberlangsungan plan Petra Light yang mulai digulirkan. Kami menyerahkan sebentar, kami ada acara kelompok kecil, jadikan ini momen kami belajar dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih personal. Engkau hadir di sana beserta dengan setiap kelompok. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.